Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan pada tanggal 21 November 2021. Teman-teman masih ingat kan yang Pelkat PT Bukit Sion? Yuk kita ucapkan sama-sama. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat ya teman-teman. Berdiri untuk menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, mari kita semua satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami ingin mengucap syukur padamu, Kau telah menyertai kami, hingga kami dapat beribadah kembali pada hari Minggu ini. Kami ingin berdoa juga Tuhan, berkatilah pelayan firman kami Kak Kris, agar dapat menyampaikan firman dengan baik dan kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan baik juga. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman, sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci.
Baiklah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah pada minggu pagi ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kak Kris ulangi, bacaan kita terambil dari Kitab Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bila mana adik-adik sudah menemukannya, kita tinggalkan dulu Alkitab kita sejenak. Kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur Tuhan, minggu hari yang indah, Tuhan sudah menganugerahkan kami semua kesehatan, kekuatan yang baru, teristimewa nafas kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, urapi kami semua Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti akan maksud dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, untuk berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami manusia, kami tak luput akan dosa. Untuk itu ampuni salah dosa kami, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kakak akan membacakannya buat adik-adik semua di rumah. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang menyatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi domain dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar semuanya? Setelah kita membaca firman Tuhan tadi yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sini kita perlu pemahaman konteks dan teks dari bacaan kita, ya. Bahwasanya sejarah itu meninggalkan catatan
bahwa di zaman dulu sampai sekarang gereja itu telah hadir. Dan ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Di Indonesia sendiri itu juga ada. Baik itu di suku Batak, ya, no mention, dengan kuasa Roh Kudus mau menaati perintah Tuhan untuk pekabaran Injil. Dan juga di suku-suku yang lain yang ada di Indonesia juga banyak orang yang menginjil, memberitakan firman Tuhan. Bila kita melihat dari bacaan kita di ribuan tahun sebelumnya, di mana orang juga melakukan pekabaran Injil, seperti halnya penginjil Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Dan ini semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Untuk itulah kakak memberi judul untuk bacaan kita saat ini, dipersatukan Kristus untuk diutusnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ketiga ayat yang sudah kita baca ini, itu mau menyampaikan pesan bagi kita mau melihat bagaimana seorang Barnabas dan Paulus yang dipersiapkan tuh untuk melakukan tugas dengan penumpangan tangan para nabi dan pengajar di Antiokhia. Nah, mereka dipersiapkan dengan baik, benar, untuk mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Ini yang boleh kita baca dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan kita sama-sama tahu, adik-adik juga pasti mengerti siapakah nabi dan pengajar. Adik-adik juga sudah pasti mengetahuinya. Dan kalau kita lihat pada ayat yang kedua dan yang ketiga, itu dinyatakan jelas bahwa saat itu mereka sedang beribadah, berpuasa, dan berdoa. Jelas ini adalah hal yang menunjukkan bahwa Barnabas dan Paulus dikhususkan untuk mengemban panggilan dan pengutusan Tuhan dengan tugas yang baru. Sebab itu mereka dibebaskan dari pelayanan di jemaat. Barnabas dan Paulus mengkhususkan diri lagi di dalam hal berpuasa dan berdoa. Lalu mereka menerima penumpangan tangan dan keduanya pergi membawa kabar baik bagi dunia. Luar biasa sekali adik-adik ya, cara Tuhan bekerja, memilih orang untuk dapat melaksanakan tugas, memberitakan kabar sukacita. Adik-adik serta kakak lain yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berdua dipanggil dan diutus oleh Roh Kudus. Hal ini berarti mereka melakukan segala sesuatunya
bukan berdasarkan ya, yang mereka inginkan. Tidak, adik-adik, bukan keinginan mereka untuk melaksanakan tugas khusus tersebut, tapi karena Allah sendirilah yang menginginkan. Tak Kris ulangi, tetapi Allah sendirilah yang menginginkannya. Dan itu semua karena kehendak Allah. Allah melalui Roh Kudus memanggil Barnabas dan Paulus dalam pengutusannya secara khusus untuk menjadikan mereka sebagai saksi-saksi Kristus, membawa Injil Tuhan atau kabar baik pada seluruh bangsa-bangsa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita yang dipanggil dan diutus untuk melaksanakan tugas seperti halnya Barnabas dan Paulus, jangan pernah kita merasa kita tidak mampu. Jangan pernah kita merasa saya belum siap, Tuhan. Tetapi kita harus bersukacita, harus penuh dengan sukacita bahwasanya Tuhan memberikan kita suatu anugerah dan meyakini kemampuan kita. Tuhan tidak sembarangan memilih. Tuhan tahu orang yang Dia mau pakai dalam tugas dan pelayanan. Untuk itulah kakak berharap di dalam tentunya di dalam visi misi GPIB, yaitu menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Maka kita dipanggil dan diutus. Kita membawa damai sejahtera tersebut dan menyatakan kasih Kristus di dalam situasi saat ini. Ya, kita sama-sama mengetahui dalam kondisi sekarang ini negara kita sedang menghadapi COVID-19. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang diutus Tuhan untuk hadir dan memberikan kabar sukacita dan boleh membantu mereka dan memberikan mereka juga suatu pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus semua bisa kita lewati dan tidak pernah dan tidak usah kita takut. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dari bacaan ini kita boleh melihat contoh untuk kehidupan kita. Terlebih nanti kita memperingati HUT yang ke-38 Pelkat PT ya, yang diadakan jatuh tempo tanggal 31 Januari. Ada sebuah doa, ada sebuah renung yang selalu kita naikkan, selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan. Dan bila mana kita mau melihat dengan keadaan sekarang ini, kita lebih mementingkan ya, kita lebih mementingkan diri kita dengan
selebgram, YouTube, dan selebtik daripada kita mau membaca firman Tuhan. Apa yang kita bisa dapat dari hal tersebut? Ya. Tidak pernahkah kita terpikir dengan kecanggihan teknologi kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan mengajarkan kita menjadi buzzer, influencer di media sosial dan dapat mengajak orang banyak untuk melakukan hal-hal kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa atau pesan yang kita sama-sama dengar, ya, sama-sama kita ketahuinya. Begitu jelas doa ini bahwa pentingnya firman Allah untuk kita baca dan pelajari, terlebih-lebih untuk kita memperlakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita melakukan kegiatan medsos, jangan sampai ada hal-hal yang keluar dari jalur. Kita boleh, tetapi ingat bahwa kalau kita tidak bisa memilahnya, kalau kita lebih mementingkan dengan hal-hal yang tidak baik di dalam medsos tersebut, terlebih-lebih iman kita tidak kuat, kita akan bisa terjerumus jauh ke dalam hal-hal yang negatif. Terlebih-lebih kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu Tuhan tidak berkenan. Untuk itu kakak mengajak kepada adik-adik, gunakanlah kecanggihan teknologi yang adik-adik miliki untuk menjadi influencer, ya, atau buzzer, untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Dan sekarang dalam situasi saat ini, pembinaan warga gereja secara khusus, terutama bagi teruna, sebagai bagian dari pelkat secara keseluruhan di dalam keluarga dan masyarakat, semestinya harus semakin giat, ya, dan berkesinambungan. Artinya, bila mana ada kegiatan pembinaan untuk adik-adik, walaupun di dalam kondisi seperti ini kita melalui via Zoom, adik-adik boleh hadir, adik-adik boleh bertanya, sampaikan untuk menguatkan iman adik-adik. Untuk itu kakak mau menyampaikan, pergunakanlah media sosial tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai adik-adik malah terpengaruh jauh. Kakak berpesan sekali lagi, pergunakanlah sebaik-baiknya media sosial di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, pagi ini kami kembali ke hadapan-Mu dan kami mau berdoa Bapa untuk gereja kami GPIB Bukit Sion. Kiranya Kau selalu berkati gereja ini mulai dari pendeta, majelis, para pengurus, dan pelayan perkat serta jemaatnya Bapa. Biarlah dalam gereja ini kami dapat selalu memuji, memuliakan, serta membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pergumulan kami sebagai pelajar.
Kami rindu Tuhan untuk belajar bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang saat ini terkena dampak COVID-19. Untuk orang tua dan juga untuk semua yang sakit saat ini. Bantu mereka Tuhan agar mereka bisa kembali merasakan apa yang saat ini kami rasakan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong berkati agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju dan takut akan Tuhan. Berkati juga para pemimpin-pemimpin negara seperti Pak Presiden, Wakil Presiden, dan bawahan-bawahannya agar diberi kesehatan terus dan dapat diberi kebijaksanaan agar bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Berkati juga kota kami Balikpapan agar bisa dihindari dari virus corona, agar kami semua bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetorkan ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik, bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam ibadah hari Minggu ini tentunya kita tetap bersukacita ya, walaupun ibadah kita pada tanggal 21 November 2021 ini masih dilaksanakan secara online. Kami wakil pengurus Kanela menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu Kak Kris. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Kris di dalam kehidupan bersama keluarga dan tentunya juga di dalam pelayanan Kak Kris di Pelkat PT. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada adik Priska dan adik Immanuela sebagai liturgos di dalam ibadah ini, dan juga adik-adik yang mengambil bagian dalam doa syafaat, dan sekalian juga adik-adik dan kakak layan yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah kita ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kalian. Dan adik-adik, minggu depan kita masih akan beribadah seperti ini. Jangan lupa kita juga tetap mengikuti ya ibadah kita di minggu depan tanggal 28 November 2021. Dan pelayan firman nanti akan disampaikan oleh dari PHMJ atau dari pendeta. Adik-adik, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, marilah kita tetap menerapkan prokes dimanapun kita berada dan beraktivitas.
Dan tentunya adik-adik masih ingat ya, bagaimana kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah warta Pelkat PT yang boleh Kanela sampaikan pada ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan halayak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus beserta kakak layan semua, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu pujian dengan judul Utuslah Kami, Gita Bakti 115. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Bawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Baik adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam peribadahan kami. Kami ucap syukur dan kasih sayang Tuhan serta pemeliharaan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Firman yang sudah kami baca, kami renungkan, boleh senantiasa menegur dan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, teruna harapan masa depan yang boleh bersinar terang di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Tuhan lindungi sertai adik-adik kami semua Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, agar mereka boleh menjadi orang yang benar-benar Tuhan harapkan. Itu juga dengan cita-cita mereka boleh terwujud oleh karena ketekunan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus sertai. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya dan pencobaan. Biarlah itu semua boleh di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.